Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 5, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali melakukan kegiatan PJJ pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Silakan dibuka buku salamnya, halaman 50, bab 3, menghormati tetangga. Dalam bab 3 ini kalian diajak untuk menghayati akhlak yang baik dalam hidup bertetangga di masyarakat, kemudian membiasakan akhlak yang baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat, memahami akhlak yang baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat, serta mensimulasikan akhlak yang baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat. Mari bersama kita memasuki penjelasan tentang bab 3, menghormati tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Kita harus menghormati, menyayangi, dan berperilaku toleransi terhadap mereka. Toleransi artinya saling hormat menghormati terhadap keyakinan tetangga kita, ya. Tidak boleh kita memaksakan. Kita harus menghormati kebiasaan ataupun keyakinan daripada tetangga kita. Itu disebut toleransi. Toleransi beragama artinya kita tidak mengganggu kegiatan agama orang lain, namun kita juga tidak mengikuti kegiatan agama orang lain. Itu namanya toleransi yang benar, ya. Agama Islam sangat menekankan betapa pentingnya akhlak bertetangga. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita ambil beberapa kesimpulan berkaitan terhadap akhlak kepada tetangga. Yang pertama, terhadap tetangga kita harus saling menghormati. Sikap saling menghormati ini bisa terwujud antara lain dengan pertama, menghadiri undangannya jika kita diundang oleh tetangga kita. Yang kedua, saling bertegur sapa ketika bertemu. Yang ketiga, ikut bergembira atas kenikmatan yang sedang didapat oleh tetangga kita. Yang selanjutnya, ikut berduka cita atas musibah yang dialami tetangga kita. Jika ada tetangga kita yang mendapat musibah, hendaknya kita dapat menghiburnya dan ikut berduka cita. Dan selanjutnya, yang terakhir, menjaga kehormatan dan menutupi aibnya. Apapun kekurangan tetangga kita, kita harus saling menutupi. Yang kedua, saling menyayangi. Sikap saling menyayangi terhadap tetangga ini bisa terwujud antara lain dengan tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian, menyayangi tetangga seperti diri kita sendiri. Jika tetangga kita sakit, kita jenguk, gitu ya. Membiasakan memberikan kelebihan rezeki yang kita miliki, saling berbagi kepada tetangga. Menjenguknya ketika sakit, melayat jenazahnya, dan tidak menyakitinya baik dalam sikap maupun perkataan. Ketika kita menyalakan musik, hendaknya tidak terlalu kencang sehingga tidak terganggu. Ataupun ketika kita sedang membangun rumah, hendaknya kita harus memperhatikan agar tetangga kita tidak terganggu dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Ingat bahwa saudara terdekat dalam masyarakat adalah tetangga, ya, baik muslim maupun non muslim, dan kita harus bisa menjaga diri dan berakhlak baik pada mereka. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga
sekaligus saudara, sekaligus saudara seagama. Yang kedua, tetangga, ya, tapi bukan saudara namun saudara seagama. Yang ketiga, tetangga tapi bukan saudara kerabat dan juga bukan saudara seagama. Ya, itu ada 3, ya, jenis tetangga. Semuanya adalah tetangga kita dan kita harus wajib menghormati, saling hormat menghormati terhadap tetangga. Yang selanjutnya ialah hidup bermasyarakat dengan baik. Ialah bahwa manusia adalah makhluk sosial, artinya saling membutuhkan satu sama lain. Tidak dapat manusia hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak boleh membedakan orang, baik berdasarkan suku, ras, ataupun agama. Semua adalah sama tetangga kita. Kita harus bersikap saling menghormati kepada siapa saja, menjaga persaudaraan dan saling toleransi, hormat menghormati. Dalam agama Islam, kita dianjurkan memiliki akhlak yang terpuji ketika berada di masyarakat. Di antaranya yang pertama, mengutamakan persatuan dan kesatuan, tidak membuat pecah belah. Yang kedua, mengedepankan toleransi baik dalam beragama, ya, toleransi dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, ya. Kemudian menghindari perkataan maupun perbuatan yang menciptakan permusuhan, menjaga lidahnya dan sikapnya. Dan yang terakhir, berakhlak mulia atau terpuji kepada setiap orang yang kita temui, baik muslim maupun non muslim. Nah, kehidupan dalam masyarakat akan menjadi harmonis apabila kita semua menjaga norma agama, peraturan agama dijaga, peraturan kesusilaan, kemanusiaan dijaga, kesopanan dan kesantunan dijaga, serta norma hukum, peraturan hukum dijaga. Maka kehidupan kita akan menjadi harmonis, teratur, ya, tenang, aman dan damai. Nah, itulah penjelasan tentang akhlak terpuji kepada tetangga. Nah, selanjutnya semoga bisa menjadi sedikit tambahan ilmu buat kalian. Selanjutnya silakan dikerjakan latihan, ya, itu dengan memperhatikan gambar di bawah, yaitu ada 2 gambar. Kemudian kalian buat komentar sesuai dengan soal di bawahnya. Nomor 1, menurutmu apakah perilaku pada kedua gambar sudah mencerminkan akhlak yang baik? Nomor 2, 5 contoh perilaku mencerminkan akhlak yang baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat yang dapat kamu lakukan. Dan yang ketiga, jika ada pembangunan masjid di lingkungan, ya, semoga sering. Nah, itu ya. Apakah tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggalmu? Ceritakan pengalamanmu. Itu ya. Itu 3 soal tentang latihannya. Kemudian ditambah 1, tulis di kertas ataupun di buku tulis tentang hadis memuliakan tetangga, ya, yang ada di awal bab 3 ini, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, terus sampai habis, ya, beserta artinya, ya. Yang bagian A tadi, ya, ada disebutkan hadis tentang menghormati tetangga, ada 3 ciri, ya, orang yang menghormati tetangga yang beriman kepada hari akhir ialah orang tersebut, ya. Silakan ditulis hadis tersebut dengan lengkap beserta artinya. Nah, hadis tersebut akan dimasukkan kepada nilai keterampilan. Terima kasih, itu saja dari Pak Ahmad. Terima kasih buat kamu yang mengikuti PJJ dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.